Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan, semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Malaysia sering remehkan orang Indonesia. Ternyata orang Malaysia sendiri bermasalah di Australia dan Korea. Oke, kita tahu Malaysia sering semena-mena terhadap pendatang haram, mencaci maki pendatang haram dengan seenaknya. Ternyata pendatang haram dari Malaysia juga ada di Korea dan Australia. Oke, sebelum teman-teman berkomentar, silakan teman-teman lihat dulu videonya. Guys, kita baca komentar ini dari netizen sebelah. Indonesia ke Malaysia sebab gaji lebih besar dari Indonesia. Oke, orang Malaysia bekerja di luar negara sebab gaji luar negara lebih besar dari Malaysia katanya. Terus, Ustadz Sopian warga Malaysia marah sebab banyak warga asing duduk ilegal di Malaysia, Mbak. Ada ke orang Malaysia jadi ilegal di Indonesia, Mbak? Belum pernah dengar, tolong komen, Mbak, katanya. Oke, jangankan di komen, langsung videonya gue bikinin khusus sama lo, Beb. Lu sih nggak ngerti maksud gue apa. Allah memang benar gaji di Malaysia emang besar dan lebih besar lagi di Australia. Gue kira nih ya, karena keseringannya orang sono yang menghina orang Indonesia, yang mengatain babo, kuilah, yang bibi lah, aku rendah juga sering kalian olo-olo. Ternyata orang sono sama aja kayak orang Indonesia. Sama-sama tenaga kerja di negara asing, bener kan? Kirain orang sono nggak mau kerja buruh kasar, karena orang sana katanya orangnya kaya-kaya. Tapi nggak apa-apa sih ya, kaya hati aja udah lumayan. Asalkan jangan kaya menghina orang gitu sih. Terus perihal Ustadz Sopian yang kalian banggakan itu, yang suaranya yang lemah lembut itu, dan yang pernah membinatangkan orang itu loh, yang gak disukai orang dengan kata-kata kasarnya, karena gak mencerminkan seorang ustadz. Itu sih, ingat, jangan samakan nama-nama binatang dengan manusia kalau mau menceramahi orang. Coba kita tengok dulu tanggapan dari teman kita ini. Kita lihat ini komentarnya. Kau paham tak sebab orang Malaysia bekerja di luar negara karena pekerjaan di dalam negara habis oleh warga asing katanya. Sebab orang Malaysia pemalas pilih-pilih kerja, malu kerja kotor. Kerja di luar negara tak malu kerja kotor, tak ada yang tengok katanya. Iya juga sih ya, nggak ada tetangga yang melihat ya kalau pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita di luar negara, tetangga nggak lihat gitu ya. Poinnya itu ilegalnya. Kalau kalian sendiri nggak tertib di negara lain, nggak usahlah terlalu menghina adanya pendatang ilegal di negara kalian sendiri. Ya betul itu. Sampai-sampai dibilang binatang. Nanti kalau orang Australia dan Korea Selatan bilang parti Malaysia di negaranya sebagai binatang, kalian harus terima karena itu karma kalian menghina warga negara lain sebagai binatang katanya. Kasih tahu tuh kasih Sopian katanya. Astaga ya Allah, astagfirullah. Sikap mereka di negerinya sendiri sering menghina pekerjaan kasar. Makanya warga negaranya malu jadi tukang sapu di dalam negeri, tapi ujung-ujungnya jadi tukang sapu juga di negara lain. Ilegal pula tuh gitu ya. Enak nggak tuh kalau begitu dibilang binatang? Tanda tanya. Pasti sakit hati kan? Ya jelas dong, siapa sih yang mau disamain dengan binatang? Gak ada manusia yang mau disamain dengan binatang. Terus kita lihat ini lagi ya. Ini bukan soal gaji kecil atau besar blok.
Tapi soal kesombongan dan sifat buruk kalian yang selama ini selalu memandang rendah bangsa Indonesia. Iya, betul-betul. Seakan negara kalian paling sempurna dan tidak ada cacat celah. Kalian ngaku beragama Islam, padahal adab dan akhlak kalian sama seperti binatang liar katanya. Astagfirullah. Faktanya banyak orang-orang kalian Malay yang jadi kuli pengemis demi sesuap nasi di negara orang. Gimana guys? Kadang ada orang ya nggak berkaca seperti apa orang di negaranya. Sukanya hanya menghina negara orang ataupun merendahkan negara orang tanpa melihat sisi buruk seperti apa orang di negaranya gitu. Ya enggak? Lihat nih, pati warga Malaysia di Korea Selatan mencapai ribuan. Katanya The Straits Times, 5.000 warga Malaysia hidup ilegal di Korea Selatan. Pati juga manusia, jangan dihina atau disalahkan. Ini nih 6 kelompok pati di Malaysia di Korea Selatan katanya. Terus pekerja ilegal di Korea Selatan, iklan pekerja palsu memikat warga Malaysia untuk mencari upah yang lebih baik katanya di sini ya. Kita lihat ini komentar, kalau di Malaysia ada pati disuruh naik ke bulan, yang di Australia disuruh kemana? Asalkan jangan ke matahari ya. Nggak ada yang kuat tuh. Yang jelas kita rakyat kecil hanya bisa bekerja keras dan menghasilkan uang buat anak istri di rumah. Intinya kita saling menghormati, apalagi kita Indo dan Malaysia bersaudara. Iya betul, kita itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Apalagi kita ini ya bertetanggaan sangat-sangat dekat. Makanya itu jangan ada di antara kita yang merendahkan negara gitu, karena itu nggak baik. Bakalan panjang perdebatan di media sosial kalau kita senggol ataupun kita rendahkan negara orang gitu. Indonesia kalau nggak disenggol ya nggak bakalan kayak gitu, ya nggak? Nih kita lihat videonya, rakyat Malaysia jadi pemetik buah di Australia dan Korea. Ternyata ada juga ya orang Malaysia seperti itu, kirain hanya orang Indonesia aja, ya enggak? Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara, dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara? Mengapa tidak? Ramai warga Malaysia kena tahan di immigration Korea. Kenapa? Baru-baru ni ramai orang Malaysia kena tahan dekat immigration Korea. Betul kan? Aku tengok dalam page Road to Korea lah, dalam grup Facebook. Dia actually satu grup untuk orang Malaysia yang nak pergi Korea. Yalah, siapa tak minat Korea kan? Aku pun minat Korea. Aku pergi Korea last year bulan Januari. Syukurlah lepas. Tapi sekarang ramai kena tahan. Sebab kenapa? Sebab ramai orang Malaysia stay sana tanpa permit. Macam parti lah. Pendatang asing tanpa izin. Aduh, tengok ramai buat macam ni. Sekarang kita pula kena sekat. Kalau nak kerja pun kerjalah dengan benda yang profesional, dengan prosedur yang ditetapkan. So kesian dia tengok orang-orang Malaysia yang nak travel tapi tak dapat travel. Really sympathy lah. So next time kepada yang nak pergi ke Korea ni, print benda-benda tu. Penting, you know. Tu secara ilegal tu saya pernah kerja sana 2 tahun. Okay, kenapa ramai orang Malaysia yang nak bekerja di Korea walaupun secara ilegal? Sebab utamanya tentulah kerana gaji. Jadi jom kita tengok berapakah gaji minimum yang ditawarkan di Korea Selatan. Ini gaji minimum yang terbaru iaitu tahun 2022. Minimum adalah sebanyak 1.9 juta won bersamaan dengan RM6,200 sebulan. Dan sekarang jom kita tengok iklan-iklan kerja yang ditawarkan kepada pekerja asing yang ada visa ataupun tanpa visa. Antaranya pekerja restoran dengan gaji 2.3
juta won, pembungkus barangan kecantikan dengan 2.8 juta won, serta pemasang alat-alat kereta dengan 3.4 juta won. Walaupun gaji yang ditawarkan agak lumayan, namun ia tentulah tidak seindah dijangka dan berdepan dengan berbagai cabaran. Antaranya majikan yang selalu mengambil kesempatan, persekitaran, makanan di tempat kerja, musim sejuk terutama mereka yang bekerja di luar, dan pekerjaan tanpa jaminan dan perlindungan. Apapun kesanggupan melakukan sesuatu mungkin kerana desakan hidup yang semakin meningkat. Kerana itu saya ingin mendoakan sesiapa saja yang mencari rezeki di luar sana dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Jadi gimana guys setelah kita lihat video ini dan juga komentar ataupun tanggapan dari teman-teman kita mengenai pekerja-pekerja ini ya, pekerja asing lah kita katakan gitu. Karena kalau kita ke negara lain, kita itu dianggap pekerja asing di negara mereka gitu. Makanya ya, sebelum mengomentari negara orang lain, alangkah baiknya berkaca dulu seperti apa di negara kita itu sendiri masing-masing. Bagi teman-teman dari manapun Anda, baik itu dari Indonesia, Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Satu fakta ketika Malaysia juga mempunyai warga yang menjadi pendatang haram di negara lain. Di antaranya Australia, juga Korea Selatan, dan jumlahnya pun tidak sedikit, sudah puluhan ribu. Hal ini tentunya bisa menjadi cermin buat orang-orang Malaysia yang sering menghina, merendahkan para pendatang haram di Malaysia. Mereka datang untuk hanya sekedar mencari rezeki, dan mereka sebenarnya hanya sebagai korban penipuan-penipuan dari sindikat-sindikat para perekrut tenaga kerja yang ada di Malaysia. Tapi pada kenyataannya seperti halnya yang dilakukan oleh Ustadz Sofyan dan gerombolannya, itu selalu terkesan mendiskriminasi para pendatang haram, salah satunya dari Indonesia. Tentunya apa yang ada dalam video ini menjadi cerminan bagi mereka agar mereka juga bisa memperlakukan baik para pendatang haram dengan cara yang baik juga. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar.